Oke, perjalanan wisata sejarah kita hari ini dimulai dari Benteng Vastenburg. Letaknya antara Pasar Gede dengan Keraton Kasunanan. Tidak jauh dari Balai Kota Surakarta yang pada zaman kolonial ditempati oleh Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Dari berbagai literasi, Benteng Vastenburg dibangun untuk pertahanan Belanda dan untuk mengawasi Keraton Kasunanan. Tapi sebenarnya ada tujuan yang lebih besar lagi. Apalagi kalau bukan masalah uang. Ya, uang, uang, uang. Inilah Benteng Vastenburg dari dekat. Orang Solo menyebutnya Beteng. Beteng Solo. Baiklah, kita eksplorasi dahulu. Ini parit beteng. Seluruh Benteng Vastenburg dahulu dikelilingi oleh parit untuk menghindari penyusup atau musuh dari segala arah. Ini jembatan atau kretek masuk dalam benteng. Dahulu berbentuk jembatan gantung yang lebih dikenal dengan nama kretek gantung. Kretek gantung bisa ditarik ke dalam benteng. Tujuannya agar musuh tidak dapat masuk dalam benteng. Musuh terhambat oleh parit karena jembatan ditarik ke dalam benteng. Kita eksplor lagi lebih dalam. Di sisi kiri dan kanan pintu masuk beteng dihiasi dengan arca lembu dan arca reca pentung. Ada prasasti bertuliskan 1861. Kita tengok bagian dalam Benteng Vastenburg. Saat ini tinggal lapangan saja. Dahulu ada bangunan di dalamnya. Sayang, kini semuanya telah tiada. Telah hancur. Kembali ke halaman benteng. Sangat luas dan teduh, hijau. Sekarang digunakan untuk area parkir atau untuk acara-acara seni dan festival. Baiklah, kita lanjut eksplor ke Keraton Kasunanan yang terkait dengan hal ini. Kita nikmati dahulu pernik-pernik keraton.
ukir kayu khas Keraton Kasunanan. Menara Sanggabuana Keraton Kasunanan digunakan untuk semedi, bukan untuk mengawasi gerak-gerik musuh, bukan untuk mengawasi tentara Belanda. Menara ini untuk raja dan keluarganya, bukan untuk prajurit atau tentara. Inilah menara untuk prajurit atau penjaga Keraton Kasunanan. Ini pintu masuk prajurit untuk naik ke menara pengawas tersebut. Kembali ke sejarah. Pada tahun 1745, keraton pindah ke Solo. Salah satu alasan yang jarang ditulis adalah mendekati ke Sungai Bengawan Solo. Saat itu masa keemasan Bahari. Yang menguasai sungai dan lautan akan kaya. Nah, sekarang arahnya mulai nampak. Belanda membangun Vastenburg sesuai yang saya sampaikan di depan adalah untuk uang. Karena uang. Keraton pindah ke Solo, mendekat Sungai Bengawan Solo yang ramai dengan para pedagang juga karena uang, dan mendapatkan upeti dan pajak penghasilan dari mereka. Keraton dan Belanda memiliki keinginan yang sama. Pemasukan dari para saudagar. Berburu hal yang sama, uang. Lalu apa kaitannya dengan Kretek Gantung dan Pasar Gede? Kita lanjut eksplorasi jembatan gantung atau kretek gantung yang tidak jauh dari Keraton Kasunanan dan Benteng Vastenburg. Inilah kretek gantung sekarang. Dan kretek gantung masa kolonial. Perahu dagang asing bisa masuk ke Pasar Gede jika jembatan gantung atau kretek gantung dibuka. Disinilah Belanda mendapatkan uang, mendapatkan pajak. Tempat ini dahulu bisa diawasi langsung dari Benteng Vastenburg. Sedangkan Bandar Semanggi yang dibangun Keraton Kasunanan kurang menarik bagi para pedagang asing. Jika belum paham tentang Bandar Semanggi, silahkan lihat video saya yang berjudul Gapura Keraton di bawah Jembatan Bengawan Solo. Jadi sekarang jelas mengapa Benteng Vastenburg dibangun antara Pasar Gede dengan Keraton Kasunanan.
agar Belanda lebih bisa menguasai pajak atau upeti dari para pedagang asing yang masuk ke kota Solo saat itu. Pajak perdagangan asing di kota Solo sangat besar atau gede. Jadi yang gede bukan ukuran pasarnya. Yang gede adalah nilai perputaran uangnya. Masa itu kanal ini atau Kali PP ini menjadi sarana masuk barang-barang asing ke kota Solo melalui Pasar Gede. Demikianlah perjalanan pertumbuhan Pasar Gede kota Solo. Jadi yang gede bukan ukuran atau bangunan pasarnya ya. Yang gede adalah nilai pertukaran uang di sana. Oke, jangan lupa subscribe channel Mengenal Kota Solo agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang Kota Solo. Sampai jumpa.